Halo teman-teman Bethlehem Sunday School, berjumpa lagi di persekutuan kita kali ini. Ayo kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran atau sambil main-main ya. Teman-teman, kita juga harus siapkan ruangan yang baik. Kita bisa di ruang keluarga atau di ruang tamu. Kita harus mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir. Ingat ya teman-teman, kita juga jangan sambil main-main. Kita nggak boleh duduk dengan sembarangan. Kita harus duduk dengan rapi dan juga baik. Oke, siap semuanya? Kita juga harus menggunakan pakaian yang baik, menunjukkan sikap kita hormat kepada Tuhan. Jangan pakai piyama atau baju tidur. Hehehehe. Oke teman-teman, mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil ngemil atau makan. Siap semuanya? Halo teman-teman, halo Lase. Halo Sally, halo siapa panggil? Halo. Nah teman-teman, kita sudah mau sekolah minggu. Teman-teman di rumah sudah siap belum? Sudah siap pastinya, Oke, Lase. kita juga sudah siap Lase. Iya. Oleh teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini kami boleh bangun, kami boleh bersuka cita untuk dapat mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau dapat pimpin kami, sertai kami untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, mari yuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, siapa yuk semuanya tetap berdiri. Nah, siapa yuk? Walaupun kita ada di tempat yang berbeda, siapa yuk di rumah, mungkin juga tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, tapi siapa yuk kita tetap tersenyum walaupun di keadaan kita suka duka, kita tetap tersenyum walaupun kita dihina, diolok, kita tetap tersenyum karena Tuhan berserta dengan kita ya enggak lah Sally? Iya, Lase. Kita angkat pujian, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu
Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, Syofengil, kita memiliki dua tangan, satu mulut dan juga dua kaki ya Loselia. Iya. Tangan kita mempunyai dua, itu semua dari Tuhan. Mulut dari Tuhan dan juga kaki juga dari Tuhan. Itu semua memiliki fungsinya masing-masing. Tangan kita biasanya dipakai untuk kerja. Nah, kerjanya juga harusnya buat Tuhan. Mulut kita memuji nama Tuhan dan juga kaki kita berjalan cari jiwa. Yuk kita angkat pujian berikut ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Oke teman-teman, silakan duduk. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat menyambut firman Tuhan. Mari teman-teman kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh rasa syukur. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih,
besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Siapa Newman? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kembali kami berkumpul di tempat ini dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong bukakan hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan ketika kami mendengar firman ini kami boleh menjadi anak yang selalu taat dan patuh kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita hari ini bertemu lagi ya. Kita sudah mau 2 tahun kali ya kita tidak bertemu, berjumpa satu sama lain. Tapi kita tidak pernah lupa say hello setiap minggu. Nah, siapa Yomen? Lause berharap kalian tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Nah, siapa Yomen? Lause mau tanya, kalian pernah, pasti bukan pernah lagi ya, punya barang kesayangan enggak? Kalau Lause punya ya, Lause punya barang kesayangan. Nah, kalau kalian kehilangan barang kesayangan kalian, misalkan itu pena atau pensil atau buku kesayangan, boneka kesayangan atau apalagi ya, selimut ya. Ada temen Lause dari kecil dia punya selimut ya, selimut itu sampai udah kudel, udah kumel gitu ya. Selalu dia bawa-bawa kemana-mana ya. Dia mau berangkat, dia mau tidur ya, itu yang pasti yang dia bawa. Nah, kalau barang kesayangan kita itu hilang, siapa Yomen? Bagaimana? Coba kalian jawab. Pasti dicari kan? Gak mungkin kita gak cari ya siapa Yomen ya. Nah, ada seorang perempuan ya, mereka waktu zaman dulu itu memang udah menjadi kebiasaan. Mereka itu punya kebiasaan kalau sudah menikah punya uang dirham. Ya, itu di negara lain bukan di negara Indonesia ya Sopan Yuman ya. Nah, dirham ini mereka akan mengikatkannya di atas kepala pakai tali atau pakai apa, pokoknya mereka ikatkan di atas kepala. Dan mereka sangat menyayangi uang dirham ini. Karena itu membuktikan bahwa mereka juga sudah menikah dan itu menjadi barang kesayangan. Karena nilai dirham ini sangat bernilai sekali, mahal. Nah, suatu hari perempuan yang punya dirham yang diikatkan di atas kepala ini, dia menghitung, ya dia punya 10 dirham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 9 ya? Dia kehilangan 1 dirhamnya. Lalu dia cari-cari, dia mulai mencari. Sampai akhirnya dia bilang, aku harus menemukan dirham ini. Dia melipat lengan bajunya, lalu dia mengambil sapu, lalu dia mulai sapu. Seluruh rumahnya dia geledah, dia obrak-abrik, ya kolong ranjang semuanya. Akhirnya dia mendapatkan 1 dirham itu. Waktu dia menemukannya, pasti Xiao Pengyu juga seperti langsung, hore, ketemu, aduh senang sekali gitu ya. Nah, sama seperti perempuan ini, dia juga senang sekali waktu mendapatkan uang dirham ini. Nah, Xiao Pengyu cerita ini diceritakan sebagai perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau menceritakan ini Xiao Pengyu? Tahu enggak? Nah, perempuan yang kehilangan uang dirham itu sama seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang
berdosa. Nah, dia mencintai orang-orang yang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Saya dan kamu. Iya benar. Nah, coba Nyoman, kita kalau belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang berdosa itu. Kalau kita ya masih suka berbohong, masih suka mencuri uang mama, atau kita melawan mama, papa. Nah itu kita adalah orang yang berdosa. Nah Tuhan Yesus seperti perempuan yang kehilangan dirham itu. Dia setiap hari, setiap waktu, setiap detik bahkan ya. Dia mencari orang berdosa itu. Aku dan engkau. Kalau engkau belum bertobat, engkau adalah uang dirham yang hilang itu. Ya, Tuhan Yesus akan mencarinya sampai dia mendapatkan kembali uang dirham itu. Kenapa Sopengyomen? Karena aku dan engkau adalah jiwa-jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk aku dan engkau. Jadi mari Sopengyomen, hari ini setelah engkau mendengarkan firman ini, mari kita bertobat. Mari kita kembali ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mendapatkan kembali uang dirham yang hilang itu. Nah, Sopengyomen mau bertobat enggak? Mau enggak menerima Tuhan Yesus? Mau enggak? Ayo kita berdoa dulu ya. Biar Tuhan Yesus masuk di hati kita dan kita menjadi orang-orang yang terselamatkan. Kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kita tidak lagi melawan papa mama, kita tidak lagi mencuri, kita tidak lagi berbohong. Dan di dalam hati kita, kita mau menerima Tuhan Yesus. Yuk mari kita berdoa, yuk Sopengyomen yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar ini. Tuhan, kami tahu bahwa jiwa kami, hati kami ini begitu Engkau rindukan. Biarlah Tuhan kami pada hari ini boleh berkomitmen untuk bertobat. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tidak berbohong lagi, tidak melakukan dosa lagi, tidak melawan orang tua kami lagi, dan kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah Sopengyomen ada ayat hafalannya. Yuk kita baca sama-sama yuk ayat hafalannya. Ada di Lukas 15 ayat 10. Sopengyomen yang punya Alkitab boleh buka. Langsung tunggu sebentar ya. Sudah dapat belum? Lukas 15 ayat 10. Sudah? Kalau sudah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 10. Sekali lagi ya. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oke Sopengyomen, sampai di sini cerita Lause. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Oke teman-teman, kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Jangan lupa teman-teman ayat hafalannya dihafalin ya. Oke, teman-teman mari kita bangkit berdiri, kita mau doa Bapa kami, kemudian doa penutup oleh Lause Elisa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh terus menyertai kami. Biarlah Tuhan firman yang telah ditaburkan boleh tertanam di hati kami dan berbuah lebat di hati kami. Kami serahkan juga ya Tuhan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memberikan kami sukacita, kesehatan dan juga kepintaran dalam kami belajar ya Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Siapangyo, sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. 再见。